Belajar tabel perkalian tidak cukup. Kau harus punya rasa tanggung jawab, Gudan. Iya, jadi... Saat orang lihat tas tergeletak begitu saja, mereka bisa menganggap itu bom. Dan zaman sekarang, orang mencari kesempatan untuk menyebar kabar seperti itu. Minggirlah! Oh! Ada apa? Perasaan ini lebih berat, tidak seperti tadi. Hentikan dramamu itu. Kalau kau perlu bantuan, bilang saja, akan kubantu. Kali ini akan kukatakan 3 hal padamu. Aku ingin kau dengarkan dan memahaminya. Pertama, aku sama sekali tidak butuh bantuanmu. Aku bawa tas ini sampai di sini. Aku bisa terus membawanya dari sini. Oh, begitu? Iya. Kau mau membantu tapi minta bayaran. Hal kedua, penting sekali. Hari ini aku mohon jangan kasar dan sombong. Nikmati waktumu bersama keluarga. Nenek dan semuanya pasti akan senang. Ayo. Hei, ini baru 2 hal. Terus yang ketiga? Yang ketiga nanti akan kuberitahu. Halo Pak Jindal. Halo, Inspektur. Apa kabar? Aku baik, dan kau? Baik saja, terima kasih. Selamat datang. Nyonya Jindal, kau tidak perlu melewati pemeriksaan keamanan. Kau tidak akan membawa bom. Tidak. Sama sekali tidak. Tunggu dulu, tunggu. Apa? Minggir. Ini dia. Silahkan periksa semuanya. Lagi pula. Baiklah, Nyonya Jindal. Kami akan memeriksa jika itu mau. Tapi kami percaya padamu. Aku mengenal Pak Jindal. Kurasa semua suami di dunia bersekongkol. Karena itu, semua lelucon tentang pernikahan selalu mengolok istri. Tidak, orang yang membuat lelucon tidak salah. Semua suami memang jahat. Pantas saja mereka mengarang lelucon seperti itu. Aku berpikiran, coba bayangkan kalau tidak ada wanita di dunia. Bayangkan itu sebentar saja. Laki-laki tidak akan tertawa, iya kan? Inspektur, kau sudah selesai memeriksa? Iya, Pak Jindal. Kau boleh pergi. Terima kasih. Atas kesabaranmu kami ucapkan terima kasih. Kami yang harus berterima kasih. Ini libur nasional, tapi kau malah bertugas jauh dari keluargamu untuk melindungi kami semua. Entah orang bisa mengerti nilai itu atau tidak. Aku tidak tahu. Gudan, bisa kita pergi sekarang? Terima kasih. Gudan, ibu menunggumu, kau duluan. Aku akan menyusul. Baik. Tolong berikan tasmu. Astaga. Permisi. Iya? Mungkin kau tidak sadar kalau tas kita tertukar. Ah? Tas yang mana? Yang ini. Oh, bagaimana bisa? Oh, baiklah. Wah, tas kita sama. Benar-benar tiruan. Pantas saja. Aku merasakan tasku tiba-tiba mendadak berat sekali. Memang apa isinya? Coba ku lihat apa yang kau masukkan. Hah? Aku ingin tahu apa isinya. Tapi itu tasku. Kenapa kau buka barang orang lain? Oh benar. Maafkan aku ya. Ini bukan urusanku. Baiklah. Aku tutup. Ini dia tasmu. Tunggu sebentar.
Begitu kuserahkan tasmu, berikan juga tasku. Ini seperti yang ada di film-film kan? Oh, astaga. Gudan, kenapa kau masih di sini? Kenapa tidak ke ibumu? Kalau ku beritahu tasku tertukar, dia pasti memarahiku. Ini gawat, tidak. Jawab pertanyaanku. Aku baru saja jalan. Ayo. Penduduk Indore, waktu kalian tinggal sedikit lagi. Dan tidak lama lagi, semua wajah bahagia ini akan tergeletak menjadi mayat. Hari ini pukul 10 akan kuubah sejarah kota ini. Orang yang datang kemari tidak tahu bahwa hari kemerdekaan ini akan jadi hari kemerdekaan mereka yang terakhir. Kalian bangga dengan negara kalian, bukan? Maka hari ini kalian semua akan mati sambil melihat bendera bangsa kalian. Hei, siapa kau? Apa yang kau lakukan? Akan ku telepon atasanku. Halo, Pak. Halo. Hari ini, orang ini atau siapapun tidak akan bisa mencegah. Ayo. Hati-hati. Laksmi, Saharu, bersiaplah. Ini pasti akan sangat menyenangkan. Aku suka naik ini sejak aku masih kecil. Ayo. Oh iya, Ya, naik satu persatu ya. Durga. Aku tahu kau kesal yang erat. padaku. Ya. Nah, seperti itu. Kalau bukan untukku, lakukan untuk keluargamu. Aku berjanji, kau akan senang sekali di sini. Dan kau pasti ketagihan. Coba saja. Apa kau ini tidak mengerti yang kukatakan kemarin? Dewa Krishna, aku tidak mengerti ini. Aku harus bagaimana? Di satu sisi Durga marah padaku, di sisi lain aku harus membayar Paman Eje. Lalu ada inspektur rawat yang ingin buktinya dalam 24 jam. Ya ampun, rasanya dia selalu mengawasiku. Menurut sumber yang aku dapat, kita harus mengantisipasi aktivitas teroris di sini. Kita harus bisa mencegahnya. Pak Srivastav, Iya, Pak. kau ke arah kanan. Dan kau periksa sebelah sana. Aku pikir aku bisa melewati hari ini tanpa masalah. Tidak. Aku tidak bisa. Tidak bisa terus cemas seharian seperti ini. Ayah pernah bilang padaku, kalau pikirkan kebahagiaan maka kau akan bahagia. Baiklah. Akan kujalani hari ini dengan cara yang kuinginkan. Hari ini aku tidak boleh merasa cemas. Aku harus senang. Aku harus bahagia. Ibu, sedang apa di situ? Ayo duduk di sini, duduk bersama kami. Baik, aku ke sana.
Kau lihat Gudan. Dia sudah melupakan semua kecemasannya. Dan sekarang dia bersenang-senang. Tidak ada salahnya kau juga bersenang-senang. Ayolah. Pegang ini. Bendera yang kau pegang bukan mainan untuk dimainkan. Itu adalah kebanggaan negara kita. Dekatkan itu selalu di hatimu. Hormati bendera itu di atas segalanya. Kau mengerti kan sekarang? Sekarang, bermainlah. Bagus, Gudan. Aku bangga padamu. Kau melakukan sesuatu yang layak dipuji. Tapi apa yang telah kau lakukan bisa mengakibatkan cedera yang serius. Karena itu lakukan sesuatu sebisamu, Gudan. Jangan memaksakan diri. Ibu aku segera kembali. Kau berpikir Gudan itu lemah, kan? Gudan itu tidak lemah. Aku memberikan 100.000 rupiah dalam sehari. Ayunan besar itu ditakuti orang. Saat kecil Gudan selalu mengerjakan PR-nya di ayunan seperti itu. Sekarang lihat. Apa mereka masih menganggap Gudan itu lemah? Lihat saja. Aku akan cari wahana yang paling menakutkan. Astaga! Ya, wahana ini berputar tinggi sekali sampai tidak terlihat. Wahana ini sempurna. Ya, ini bagus sekali. Aku akan mencari paman. Akan kuberi dia pelajaran. Halo, halo. Tolong. Suara apa itu? Siapa di sana? Siapa itu? Apa itu? Kau ini kan pria yang tasnya tertukar dengan tasku. Jadi, kau petugas keamanan di sini? Oh, kau pasti kesal ya. Semua orang merayakan liburan di luar, tapi kau jauh dari keluargamu dan menjaga tempat ini. Kau pasti kesal, iya kan? Tapi tidak apa-apa, aku mengerti. Astaga! Ada luka yang dalam di tanganmu. Ini, ayo, kita harus ke klinik sekarang. Ayo. Jangan, biar aku urus sendiri. Ini hanya luka kecil. Aku akan baik saja. Tolong pergilah dari sini. Bagaimana aku bisa pergi? Bagaimana kau bisa mengurusnya? Kalau ada anggota keluargamu datang untuk menolongmu, apa kau akan bilang begitu juga? Tidak kan? Sudah cukup.
aku akan menolongmu. Tunggu sebentar di sini ya. Sini. Duduk di sini. Aku tidak mau kau bicara selama 5 menit. Duduk tenang dan biarkan aku pakaikan perban di tanganmu. Luka di tanganmu ini dalam. Anggap saja aku ini keluargamu selama 5 menit. Cukup. Aku tidak punya keluarga, dan aku tidak perlu keluarga. Kenapa kau mendadak marah? Aku hanya berusaha menolongmu. Ya sudah, aku pergi saja. Ada apa denganmu? Tolong pergilah. Orang aneh. Dia itu aneh sekali. Sensitif sekali. Aku tahu dia pasti merindukan keluarganya, tapi apa salahku? Aku hanya berusaha menolongnya. Kenapa dia malah marah? Kemana Paman Eje ya? Iya, ke sebelah sana, Pak. Ya, aku ngerti. Baik. Sampai jumpa. Ya. Berapa lama lagi? Oh, begitu. Ya sudah. Sampai bertemu nanti ya. Kau mengikutiku ke sini? Sini, ikut aku. Ayo, ayo. Kemari, sini. Kau ini memang berniat untuk menjatuhkan Paman Eje ya, ha? Kau bertekad untuk memenjarakannya. Sebenarnya apa maumu? Ini belum 24 jam dan kau mengikuti keluargaku ke sini. Kau sudah akrab sekali dengan Aksat Jindal dan keluarganya dalam waktu yang sangat singkat. Itu bagus, bagus sekali. Tapi aku datang kemari bukan untuk menahan Aksat Jindal. Aku datang ke sini untuk urusan yang lain. Oh, baik, baik, bagus. Aku ternyata salah. Kau di sini bersama keluargamu untuk merayakan Hari Republik, begitu? Lihat ini. Dan perhatikan wajahku baik-baik. Kau sungguh berpikir kalau aku datang kemari hanya untuk wisata? Lalu kenapa kau kemari? Dia bisa merasa panik kalau aku beritahu. Demi kebaikan bersama, aku tidak akan memberitahunya. Gudan, sebenarnya banyak urusanku yang lain selain mencari bukti untuk memberatkan suamimu. Maaf, Pak Rawat. Boleh kukatakan sesuatu? Kau tidak bisa menyelesaikan satu kasus, lalu kenapa menangani kasus yang lain? Pak, kami sudah memeriksa sisi kanan taman. Kami tidak menemukan apapun. Apa kami harus lanjutkan dari belakang? Tunggu sebentar, aku akan ke sana. Tunggu dulu, tunggu dulu. Ada apa di sisi kanan taman? Tidak ada apa-apa. Anak buahku di sana. Aku menyuruh mereka melakukan pemeriksaan rutin. Aku sarankan kau untuk bersama dengan keluargamu. Jangan berkeliaran seperti ini. Menurutmu kenapa aku harus menurutimu? Aku harap kau jangan sampai menyesal karena tidak mendengarkan nasihatku, Gudan. Kau berkeliaran di taman ini tanpa menyadari sedikit pun kalau ada bahaya yang mengancam diri. Sedikit saja kesalahan bisa menghancurkan taman ini. Taman ini bisa hilang dari peta. Permisi. Kau boleh pergi, terima kasih ya. Ada apa? Masalah besar sudah teratasi. Yang aku tahu kau ini ahlinya membuat masalah buat orang lain, Gudan. Lalu siapa yang berani merepotkanmu, Gudan? Orang yang ingin membuktikan bahwa kau pembunuh. Apa? Lupakan. Ayo ikut aku. Aku sudah pilih wahana. Menakutkan sekali, tapi meski aku takut, aku tidak akan mundur. Ayo, kalau kau berani, kau juga harus menaiki wahana itu. Begitu? Iya, aku pasti akan naik wahana ini. Jadi, ayo ikut aku. Sekarang kau tahu apa akibatnya kalau meremehkanku, kan?
Kita tidak memiliki banyak waktu. Sebelum bendera ini dikibarkan, kita harus temukan bom dan juga terorisnya. Nyawa jutaan orang sedang dalam bahaya. Harga diri negara sedang dipertaruhkan. Ayo kita cari. Meskipun aku memiliki kebencian yang besar pada dirimu, aku tidak bisa membiarkan keluargamu tewas. Entah di mana orang itu berada. Orang yang ingin meledakkan bom itu. Terserah kau akan lakukan apa. Tapi pastikan kau tidak membuat masalah lagi, ya. Aksat, ternyata kau di sini. Gudan mencarimu. Kenapa kau menyuruhnya pergi sendiri? Sana, susul dia. Ibu aku kemari karena rasa keterpaksaanku pada ibu. Tapi kalau ibu pikir aku mau naik wahana bersamanya, ibu salah, Bu. Itu tidak akan terjadi. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak mau. Nenek, biarkan saja. Dia takut. Dan itu bukan salahnya. Biasanya memang orang takut melihat rasa percaya diriku. Lagi pula dia pantas untuk takut. Di usianya, orang berisiko kena serangan jantung. Jadi dia takut. Mana mungkin dia naik wahana yang menakutkan. Biar saja aku naik sendiri. Ayo, Nek. Wah, aku bisa lihat seluruh kota dari sini. Aduh, perutku mual. Pelan-pelan, Pak. Hentikan wahana ini. Aduh. Aku akan lompat. Aku peringatkan kau ya. Tolong hentikan. Astaga, aku takut sekali. Aku tutup mata saja. Pak, tolong hentikan alat ini. Ya ampun, aku tidak tahan lagi. Aduh, malah aku pusing dan aku mual. Aku tidak mau melihat ke bawah. Kalau tidak berhenti, aku akan lompat. Aku mohon hentikan. Tidak. Ini bisa celaka. Tidak. Aku mau melompat. Ya ampun. Ya Tuhan, aku takut. Gudan. Hentikan. Gudan. Hentikan ini. Gudan, lihat aku. Ayo, lihat aku. Tidak, hentikan wahana Aku ini. di sini, lihat aku. Tidak apa-apa. Aku di sini, Gudan. Lihat aku. Ayo, jangan takut. Tidak, hentikan. Kalau kau tidak mau melihat aku tidak bisa menyampaikan sesuatu yang Aku penting, tidak mau Gudan. dengar apapun. Hentikan wahana ini. Aku peringatkan ya. Atau aku akan... Gudan, maafkan aku. Ya, aku minta maaf. Apa kau sedang mabuk? Kau bicara seperti orang mabuk. Aku minta maaf padamu secara sadar. Ya, aku sadar. Karena aku telah banyak memarahimu tanpa alasan, Gudan. Maaf. Apa? Ya. Dan aku juga ingin berterima kasih. Untuk apa? Saat itu kau menandatangani kontrak yang kutulis di atas layangan, kan? Ya, Dan kau sudah membantuku. Jadi terima kasih. tidak apa-apa. Aku juga ingin meminta maaf karena hal lain. Benarkah? Ya.
Untuk apa? Begini Gudang, dengarkan ya. Saat kau menyentuh barang-barangku, aku marah padamu. Jadi aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa, aku juga ingin berterima kasih lagi. Untuk apa? Saat itu alat masaknya kan meledak. Ya? Lalu kau yang melindungiku. Terima kasih. Itu pertama kalinya selain ayahku, kau satu-satunya yang membelaku. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Baik. Mau tahu kenapa? Kenapa? Karena saat itu aku bukannya memihakmu. Bukan sama sekali. Kau benar, kau tidak salah. Benar? Dan apapun yang telah kukatakan sekarang ini adalah bohong. Apa maksudmu? Maksudku, aku bukan minta maaf karena memarahimu. Tidak hanya aku, perilakumu bisa membuat kesal siapapun, Gudang. Dan tentang barang-barangku, lebih baik kau menjauhinya, Gudang. Jadi kenapa kau mengatakan hal itu tadi? Aku bilang itu untuk mengalihkan perhatianmu. Apa kau kira kau menang kompetisi Kisdi karena usaha kerasmu? Itu bantuanku, Gudang. Apa kau menyadarinya? Aksat? Kau suka wahananya? Wah, hanya untuk menyelamatkan dirimu, Aksat sampai harus naik juga. Iya, Nek. Keisangan nenek kali ini buruk sekali. Dan itu membuatku dirugikan. Gudan, apa kau yang memaksa nenek untuk duduk di wahana itu? Aku tidak memaksa. Nenek yang tanya apa ini aman atau tidak. Aku jawab ini aman dan nenek tidak perlu cemas soal itu. Apa pantas di usia nenek seperti itu dia naik? Memangnya aman untuknya? Katakan, aku itu melarang nenek. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Gudan, kau tidak boleh mengabaikan keselamatan keluarga hanya karena ingin bersenang-senang. Pahami ini ya. Jika di piknik ini ada anggota keluarga Jindal yang cedera atau terluka, maka kaulah yang bertanggung jawab. Kau ingat itu ya. Tapi aku minta nenek duduk di wahana itu untuk anak-anak. Bagaimana bisa dia cedera di wahana itu? Biarkan saja. Hei! Hei! Pak, tunggu! Bikinku terkejut saja. Siapa di sana? Ada apa, Pak? Nyonya, cepatlah, beritahu polisi sekarang. Beritahu mereka ada orang yang ingin meledakkan taman dengan membawa bom rakit, Nyonya. Aku melihatnya dengan bom itu. Dia melakukan ini padaku. Sekarang dia berkeliaran dengan seragamku. Hei! Aku tidak punya keluarga, dan aku tidak perlu keluarga. Permisi. Mungkin kau tidak sadar, tas kita tertukar. Bom? Tidak akan kubiarkan kau atau siapapun merusak rencana. Dengarkan aku dulu.
Ada banyak sekali orang di sini, Pak. Apa salah mereka padamu? Kau juga pasti punya keluarga, kan? Aku tidak punya keluarga. Tidak ada. Dan sekarang, semua keluarga di sini juga akan mati. Anakku tewas kena ledakan bom. Dan hari ini, seluruh kota akan lihat pembalasan. Akan kurenggut keluargamu darimu. Sama seperti anakku tewas. Tapi apa salah orang-orang ini padamu? Apa salah anakku juga, ha? Apa salah dia? Saat itu ulang tahun, dan dia pergi untuk memotong kue ulang tahun. Aku dan istriku berencana mengadakan pestanya di taman kecil, tepat saat dia mau memotong kuenya. Kau tahu apa yang telah terjadi? Bomnya meledak. Aku kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Aku minta bantuan polisi, pengadilan dan media, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Tapi kali ini, semua orang pasti akan mendengarkan. Dan hari ini, pukul 10, saat media meliput upacara pengibaran bendera, bom akan meledak. Dan itu tidak hanya kota ini, seluruh negara ini akan melihat pembalasanku ini. Dengar, cobalah pahami apa yang kumaksud. Kenapa? Untuk apa aku mendengarkanmu? Saat anakku tewas, apa ada yang mendengarkanku? Kau juga tidak akan selamat. Kau akan mati. Ah! Aku harus mencegah bom ini untuk meledak. Kalau sampai bomnya meledak, ribuan orang akan tewas. Bahkan keluargaku juga. Itu tidak akan kubiarkan. Ini mengerikan sekali. Aku harus lakukan sesuatu. Aku tidak bisa melihat hal ini. Hari ini, seluruh kota akan melihat pembalasan. Akan kurenggut keluargamu dari. Kalau sampai bomnya meledak, ribuan orang akan tewas. Itu tidak akan kubiarkan. Dengan senang hati saya umumkan bahwa upacara pengibaran bendera dan acara Hari Kemerdekaan akan segera dimulai. Pada kesempatan berbahagia ini, Bapak Menteri akan bergabung. Mohon semuanya agar berkumpul di dekat bendera kebangsaan. Kita akan mulai. Gudan, ada apa? Kenapa kau ketakutan sekali? Kau kelihatan tegang sekali. Di sana. Ada apa? Katakan. Kau terlihat muda untuk punya 3 menantu. Aku menahan mereka. Apa kau bisa menyelamatkan orang-orang ini? Kalau kau bisa, selamatkanlah 3 menantumu ini. Pilihan ada di tanganmu. Yang mana kau pilih? Keluargamu atau negaramu? Dengar. Keluargamu atau negaramu? Ada apa? Telepon dari siapa itu? Gudan, katakan ada apa sebenarnya ini, ha? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku kehilangan dompetku. Ada yang menemukannya. Biar aku ambil.
Ada apa, Aksat? Di mana Gudan? Dia tadi ada di sini. Tenang saja, Ibu. Menantu Ibu ketinggalan dompetnya. Karena itu dia panik sekali. Dia sedang mengambilnya. Ibu tenang saja, tidak ada masalah. Aku tahu Gudan bohong padaku. Dia tidak akan sepanik itu kalau kehilangan dompet. Ada yang tidak beres rupanya. Aku harus mencari tahu. Tuhan, tolong kami. Aku akan puasa selama 21 Senin terus-menerus dan mempersembahkan 21 ladu. Ya Tuhan, selamatkan kami. Laksmi, jangan bergerak terus. Gudan. Ibu, tolong lakukan sesuatu. Tolong kami. Kumohon Ibu, hidup memang tidak bisa ditebak, tapi kami tidak mau mati. Begini, aku tidak mau bertambah tinggi dengan bergantungan seperti ini. Aku tidak mau mati juga. Tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Durga, kau tidak apa-apa? Kak Laksmi, jangan bergerak-gerak. Dari kemarin dia semangat sekali untuk upacara bendera. Tapi sekarang dia menghilang. Kenapa dia melakukan ini? Aku yakin dia dalam masalah lagi. Di mana kau, Gudan? Pak Menteri sudah datang. Lagi upacara pengibaran bendera akan dimulai. Ibu, tolong pikirkan ide apapun di kepala Ibu. Selamatkan kami, Ibu. Kalau kami bergerak sedikit saja, kami akan mati. Tolong, Ibu. Tolong lakukan sesuatu. Tolong selamatkan kami. Selamatkan kami, Ibu. Ibu, tolong lakukan sesuatu. Tolong kami. Bukankah nama Ibu Gut? Jadi tolong lakukan sesuatu. Diam! Masalah tentang bom ini tidak terjadi setiap hari. Ini bukan sekedar alat masak HD yang masih bisa ditangani dibandingkan ini. Ini pertama kalinya aku mengalami masalah bom seperti ini. Aku harus beritahu Paman Eje. Banyak orang yang akan tewas. Gudan, cepat kau telepon Eje. Cepat. Ponselnya jatuh. Apa? Sudah ketemu, ada di sana. Mungkin terjatuh saat aku lari. Biar aku ambil. Kalau aku menjauh dari sini, kalian akan tergantung. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Aku tetap harus menelpon. Akhirnya tiba saat untuk pembalasan dendamku. Hari ini aku akan balas dendam.
Bahkan meski gadis itu memberitahu semua orang, tidak akan ada yang bisa menemukan bom.